Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Budi, kita siang ini ada di Jalan Lingkar Utara. Ini awal ya, Lingkar Utara dari jalur Karangresik. Dan ini yang akan ikut memberikan solusi daripada kemacetan di Kota Tasikmalaya. Harapan kami ya ini betul-betul segera dimanfaatkan. Walaupun nanti kita lihat jembatan sudah selesai, tetapi ada beberapa ruas jalan yang belum diselesaikan. Ini cukup lebar 30 meter. Dan ini kalau selesai, ini menghadapi Hari Raya Idul Fitri, biasanya dibagi dua. Nah ini yang jalur nanti kalau ke Jakarta, ke Bandung, lewat Garut, ya ini ke sini. Tidak akan membebani kota, karena tidak masuk ke tingkat kotanya gitu kan. Mudah-mudahan ini secepatnya bisa diselesaikan, karena sayang pembebasan lahan 30 meter yang cukup lebar, jembatan yang terpanjang juga sudah selesai. Kita ingin harapan ini Hari Raya Idul Fitri pas saat mudik ini bisa dimanfaatkan. Kita lihat beberapa titik-titik yang belum diselesaikan, oke? Ini arah ke Ciamis ke sini hanya 100 meter di sini perbatasan. Kalau ini ke kota. Biasanya dulu itu semua ke kota semua. Tujuan mau ke Jakarta, tujuan mau ke arah Garut, dibagi dua tetap ke kota. Ini bikin kredit, bikin macet Kota Tasikmalaya. Tapi dengan Jalan Lingkar Utara ini menjadi solusi. Karena di sana tidak akan masuk ke kota, semua di luar ring daripada Kota Tasikmalaya. Nah ini lebar 30 meter tapi ini belum selesai. Ya, harapan kami ya pemerintah Tasikmalaya segera selesaikan. Ini proses yang cukup panjang. Nanti jangan sampai nanti banyak bangunan-bangunan liar ini kalau dibiarkan. Ini terlebar ini. Ya, jalan paling lebar ini 30 meter pembebasan. Ini baru sebelahnya ini, belum selesai. Nah, kalau dibiarkan ini bisa rusak, lalu juga banyak bangunan-bangunan liar bikin lagi masalah, nanti susah. Ini proses pembebasan ini kurang lebih 3.950 meter lah, hampir 4 km lah jarak dari Karangresik sampai ujung nanti Bandara Landung Wiradinata. Ya kebetulan saat itu saya masih diberi kepercayaan sebagai kepala daerah, jadi ini segera ini harus diselesaikan karena ini jadi solusi kemacetan Kota Tasikmalaya. Nah ini akhirnya kan ini belum selesai, jadi banyak ini Pak Ogah akhirnya di sini. Nah ini jalan yang masih rusak ini. Pak. Ya siap nun Pak, terus. Ya siap. Nah ini sayang ini. Paling panjang berapa ya, 500 meter paling ini tinggal diselesaikan. Apalagi kalau Idul Fitri jalan, wah berkah ini, betul-betul bermanfaat. Orang yang mau mudik nggak usah repot-repot ya. Orang yang nanti harus balik juga
sudah biasa ada pembagian. Kalau dari arah Jawa yang mudik ke Jakarta, ini arus balik, dibuka jalur ke Nagreg, Gentong, dan jalur ke arah Garut. Nah, arah Garutnya ke kiri, ke Tasikmalaya. Biasanya masuk ke kota. Nah, sekarang kalau selesai ini, alhamdulillah Lingkar Utara ini jadi solusi. Tidak akan membebani lagi arus lalu lintas di kota. Nah, ini hanya segini, paling tadi tidak kurang 500 meter. Nah, ini udah bener ini full 30 meter dimanfaatkan. Ya. Nah, sahabat-sahabat Budi, di sana ada kujang ini. Ini cerita ada kujang. Karena ini dulu waktu saya membangun Lingkar Utara ini, jujur saja, yang paling berat ini bikin jembatan ini paling mahal. Sudah ditaksir angkanya ratusan miliar ini, 100 miliar lebih. Lalu juga bikin FSDED-nya perencanaan juga kita nggak punya duit. Ya kita minta sama Kang Emil, Kang, karena dia ahlinya kan, dia seorang arsitek, bikinkan jembatan yang terbaik. Saya berharap sebetulnya seperti Pak Supati. Saat itu alhamdulillah beliau merespon, FSDED-nya dibuatkan oleh gubernur, jadi saya tidak keluar uang, kota Tasikmalaya. Dan selesai, wah luar biasa. Itu seperti Pak Supati yang pakai kabel itu, pakai benang lah gitu kan, Pak Supati luar biasa. Nah itu modal kita. Di sana udah ada kujang, ini ciri khas katanya. Oke lah pakai kujang, tapi kujangnya beda, bukan begini, besar sekali. Waktu itu hampir 200 miliar kalau nggak salah. Nah bermodal itu kita ke Kementerian PUPR, kita lobby berkali-kali ya. Dia datang ke sini, alhamdulillah lah ujungnya kita ini kado istimewa bagi kota Tasikmalaya tahun 2020, saya masih ingat. Tanggal 16 Oktober, Kepala Balai Jalan Jakarta dan Jawa Barat, saya masih ingat, Bapak Insinyur Harisuko menyampaikan, setelah saya tanya apakah jadi atau tidak, beliau menjawab tanggal 16 Oktober 2020, jadi Pak Wali katanya, jembatan akan dibangun oleh APBN. Ini sedang menyusun DIPA 2021-2002 multi-year kontrak. Jadi multi-year kontrak berurutan. Alhamdulillah udah. Nah, tapi karena Covid, ini kelihatannya dipangkas, tidak ada kabel sini sekarang. Jadi rata aja lah, disederhanakan. Saya dengar anggarannya paling 110 miliar katanya. Nggak sampai 200 miliar. Asalnya ke sana pakai kabel seperti Pak Supati saja. Saya masih ingat itu. Nah, tapi alhamdulillah lah, karena bagaimanapun ini sudah selesai, jadi jembatan terpanjang, menjadi solusi. Tinggal ini tugas. Nah, ini mobil-mobil angkutan yang begini nih, ini tidak akan lewat kota. Kalau tujuan langsung mereka mau ke Garut, mau tujuan langsung ke Cipatujah, ya kan, nggak usah lewat kota. Pasti dia akan meringankan jangka panjang. Mudah-mudahan ini bisa betul dirawat, ini maintenance-nya nih. Jangan sampai nanti terlambat, nanti banyak pemanfaatan lahan-lahan yang ini kan harus ada sepadan jalan, ini harus betul-betul dijaga. Kalau dibiarkan ini, mohon maaf, kan ada aturannya, jangan sampai mepet pinggir jalan sudah ada bangunan, ini bahaya itulah dari sisi keamanan. Nah, ini perapatan, ini ke Purbaratu ya, ke sana. Nah, ini masih 2 jalur ini. Jembatan sudah lewat, ini panjang sekali nih. Dan ada beberapa jalan yang belum selesai, baru sepotong. Saya bermohon pada Pemkot Tasikmalaya segera selesaikan, manfaatkan sebesar-besarnya. Ini akan hidup di sini, perekonomian yang akan tumbuh di sini. Ini dibagi 2, kemarin sebelah, ini sudah selesai sebelah lagi. Kita tuntaskan yang kurang lebih 4 kilo, biar netizen, sahabat-sahabat Budi bisa, oh iya benar 4 km, tapi ini menjadi solusi ini kan. Lihat nih, kalau belum maksimal tempat ini banyak dipakai ini. Bukan tidak boleh berjualan, tapi banyak resiko sebetulnya. Padahal ini jalur nanti menjadi jalur utama ini, karena nyambungnya dengan jalur provinsi nanti. Ya. Nah ini contoh. Ini belum selesai, baru sepotong. Ini berbahaya nih. Nah, ini sepotong, ini belum selesai, ini belum diselesaikan. Jadi sini sekarang 2 jalur lagi nih. Tuh. Nggak
Panjang lah tuh, berapa di sini tuh. Ini belum selesai nih, sampai ke ujung sana. Kelihatannya sampai mau ke perbatasan ini. Ini sebelah ini. Jembatan terpanjang, terindah, tapi belum sempurna kalau ini belum selesai semua. Nah ini, kita naik ke flyover nih. Yang saya katakan ini flyover pertama di kota Tasikmalaya. Tapi juga ini makanya ini, kalau kita tidak segera pembenahan, penataan, pengawasan, ini bangunan coba. Ini kan mepet sekali ini. Ini bagaimana ini? Gimana ini sisi keamanan, perizinannya terlalu beresiko. Saya pinggir jembatan ini, pinggir sekali jembatan, nempel. Hal-hal ini yang perlu diawasi. Nah, ini kan belum selesai, ini tinggal sedikit lagi kok. Ujung itu udah nyampe. Di sana ujungnya adalah Jalan Masudi. Di sana Bandara Lanu Widyadinata. Itu 2 jalur, itu jalan provinsi. Nah, ini jembatan ini baru sepotong. Belum selesai, kita ke kanan ya. Ini tinggal tutupnya aja kanan tuh, belum selesai. Nah, ini jembatan yang dari awal ini saya pesankan ini harus diselesaikan. Ini baru sepotong, tinggal tutupnya saja. Biar ini dari sini nih, dari depan. Jadi depan dari sini, ujung di sana belum diselesaikan. Dan perlu kami sampaikan, ini banyak sekali anggaran yang kita terima khusus Jalan Lingkar Utara itu dari Provinsi Jawa Barat, ya, termasuk dari pusat. Ya, ini sahabat-sahabat Budi, ujung Lingkar Utara dari ujung sebelah selatan itu Lanu Widyadinata, ya. Ini strategi sekali. Nyambung dengan jalan provinsi, 2 jalur. Jadi tidak ada halangan nanti, hambatan. Apalagi ke depan exit tol itu di jalur ini nanti, ya. Itu sudah ditetapkan exit tol, nggak tahu kapan tol mau jadinya, tapi exit tolnya sudah ditetapkan di jalur ini. Jadi kebayang kalau tol sudah jadi, keluar kendaraan ini selesai ke sini. Yang tujuannya bukan ke kota Tasikmalaya, itu bisa lewat sini. Ya, itulah harapan kami. Mudah-mudahan pemerintah Kota Tasikmalaya juga bisa menyelesaikan lah, tuntaskan semuanya supaya ini betul-betul bermanfaat. Harapan masyarakat sebetulnya Idul Fitri ini sudah betul-betul sudah selesai semua. Tapi mudah-mudahan, saya hanya memberikan dukungan dan titip kepada masyarakat, jaga keselamatan, jaga jalan ini dengan pemeliharaan yang baik, juga pembangunan juga hati-hati, harus mengikuti aturan, ya, jangan sampai banyak bangunan-bangunan yang melanggar sehingga nanti ada masalah di kemudian hari. Kalau cuacanya cerah, ini kelihatan Gunung Sawal, ini indah sekali ini. Ya, di atas jembatan Lingkar Utara, jembatan terpanjang di kota Tasikmalaya. Wah, ini Gunung Sawal itu indah. Ini kalau dibiarkan nih pedagang ini. Tapi kalau selesai bangun jalan semua, mobil-mobil berat, mobil yang masuk sini, saya yakin tidak banyak pedagang karena terlalu beresiko dari sisi keselamatan. Karena ini memanfaatkan mereka, memanfaatkan lalu lintas yang belum maksimal, yang sebelah-sebelah ya dimanfaatkan jualan. Nah, ya. Mungkin Ramadan ini dimanfaatkan lah, ngabuburit. Nah, ini hanya 500 meter sampai ke ujung Lingkar Utara. Ya, walaupun rusak tetap dimanfaatkan oleh pengguna jalan karena ini sangat memangkas kemacetan ini. Mereka tidak mau jalan kota, bisa setengah jam ini selisih waktunya. Ya, kalau jalur sana muter, kalau dulu harus muter ini ke kota. Kota bikin macet. Yang tujuan mau ke timur juga
capek waktu. Kalau di sini udah terpangkas. Saya yakin tidak akan kurang setengah jam selisihnya ini. Ini akhirnya banyak Pak Oga yang mengatur jalan, karena memang jalan kacau. Mana jalan yang Lingkar Utara ini nih, sebelah kanan ini masih ada nih 15 meter lagi belum dibangun. Kalau patoknya sudah ada tanda-tandanya, sudah dibuatkan. Kalau nggak nanti bahaya nih. Bayangkan nih. Jadi sekarang banyak dipakai ini nih, apa, pengepul sampah di sini karena ada pembiaran. Ini masuk Ciamis ke kanan, ke kiri ke kota. Sahabat Budi, demikian sedikit gambaran Lingkar Utara dengan jembatan terpanjang yang ada di kota Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di season berikutnya.